Mungkin gue 2 tempat aja kali ya. Karena gue kebanyakan gue jalan-jalan tuh untuk bekerja sebenarnya. Nyolong aja. Bagus, mencari uang. Untuk atasannya Kan gue setengah Manado. Iya, setengah Manado ya? Manado. Sama gue juga setengah Manado. Lu apa setengahnya bang? Jawa. Oh, berarti darah murni ya. Oke, kembali lagi di Biar Baper, sebuah channel yang berisi tentang obrolan liar, banyak perspektif. Bersama saya Marlon. Saya Ardi. Saya Henry. Kita hari ini masih ngelanjutin obrolan tentang tempat wisata karena kemarin Bali bagus banget, seru banget. Iya. Kita mau ngobrol tentang apa tuh? Gak Bali doang dong, tempat wisata Iya. gitu. Banyak dong, banyak banget. Sabang sampai Merauke kayaknya. Gue kemarin ngomong sama teman gue. Gue sempat ngobrol sama ada yang DM gue di Instagram. Karena Cewek, dia ngeliat foto gue, cewek, orang Korea. Oke. Jadi ngomongnya untungnya sama-sama bahasa Inggris yang gak bagus. Terselamatkan. Jadi bahasa Inggris gue kan gak terlalu bagus, apalagi di tulisan. Kan lisan lebih mudah ya. Tulisan itu kan susah banget dengan grammar segala macam. Dia tulisannya Korea. Pakai translate dong. Capek banget copy paste enggak. Dia tulisannya bahasa Inggris. Tapi pertanyaan pertama dia gini, "Nih, lu fotografer profesional enggak? Kok foto lu bagus?" gitu. Akhirnya gue dengan sombongnya, "Enggak. Ini tempatnya yang bagus. Lu mau foto pakai apa aja atau dengan kemampuan seperti apa aja, hasilnya akan bagus." Wah, mulai gua ngejual Indonesia ya untuk ini. Tapi intinya dia jadi pengen ke Indonesia. Oke, silahkan aja datang gitu. Nah, cuma waktu itu yang dia lihat adalah foto Flores. Gua lagi di Flores di pulau ini, Hen. Jadi perayaan hari udah pernah Flores belum? Gue paling jauh Bajo. Nah, di Bajo, tapi ikut yang kapal nggak? Enggak dong, saya bekerja di sana. Itu awalnya. Nanti karena kalau di Bajo harusnya petualangan archipelagonya. Iya. Betul. Bukan Bajo ya. Beda kalau Flores sana lagi kan ada Kelimutu dan lain-lain gitu sampai ke mana Larantuka sana sih. Iya. Banyak banget. Termasuk ke Sumba gitu. Henry tahu tuh, Henry pernah ke Sumba, gue belum. Tapi kalau Bajo adalah archipelago. Nah, gue kebetulan lagi di turun pulau ini, Hen, yang ada 5 jari, Pulau Padar. Oh iya. Pulau Padar ya, yang di atasnya kalau foto ada. Nah, itu gue turun ke situ, itu udah menarik banget tuh, Hen, karena turunannya itu ada gunung segala macam. Iya. Gitu. Jadi kapal-kapal lagi berhenti gitu. Sebenarnya lu turun dari tengah pun udah bisa fotoin tuh, keren banget ya. Tepi pantai dan ada gunungnya gitu. Iya. Dan ada kapal-kapal gitu keren banget lah ya pasti ya gitu. Dan itu bahkan udah pagi tapi tetap keren. Nah, gue akhirnya cerita ke dia tidak hanya ini Bajo gitu, tapi tidak hanya Bajo. Yang lu tahu apa Bali? Dia bilang, oh ya Bali udah standar lah ya, kayak kita pernah ngomongin juga. Bali selalu jadi top of mind untuk orang luar kira-kira. Tapi ternyata Bajo pun sudah mulai, terus ada Toba juga gitu. Nah hari ini kita nih pengen ngobrolin, lu pernah kemana aja tempat wisata Indonesia? Kira-kira menurut lu yang terbaik, 3 terbaik deh gitu. Bali masuk nggak? Gitu. Itu yang mau kita obrolin nih. Ardi dulu deh. Kayaknya dia suka traveling. Dia suka kerja. Saya gimana ya? Oke, jadi memang pekerjaan saya kadang suka keluar kota ya. Bogor. Depok. Kan rumah saya di Tangerang, Jakarta udah luar kota. Dia berarti udah aktif antar kota dan provinsi ya kerjanya ya. Iya. Ini juga aktif. Iya. Gua doang yang enggak. Gimana ya? Lanjut deh. Oh lanjut ya. Iya, jadi kalau gue tempat liburan, kalau ke tempat yang benar-benar liburan gitu ya. Yang lu bener-bener berlibur ya. Kalau tadi kan sama keluarga lu anggap berlibur nggak tuh? Iya. Agak liburan. Iya. Oke. Lu pernah libur kemana aja deh dulu? Anjir. Sana dia. Kemana bang ya? Saya leleh aja di rumah. Lu meremehkan sekali. Kesannya lu Bogor Jakarta. Tangerang Jakarta. Anjir. Kalau yang seru waktu itu gue sempat ke Manado. Ke Manado kan kebetulan sama keluarga juga, Cuma balik kampung dong ya istilahnya. Iya, pulang kampung. Pulang kampung sama keluarga. Karena waktu itu cukup lama ya, jadi sempet kayak hampir sebulanan gitu di sana. Jadi ya kemana-mana lah tuh dapat kayak ke Bunaken, terus ke Nyelam nggak tapi di?
Waktu itu Desember loh, jadi nggak bisa ngambang pasti. nggak bisa nyelam. Apa namanya? Nggak bisa nyelam. Apa Nggak bisa namanya? nyelam. Ombak ya? Nggak, atau apa ya? Iya, jadi anginnya lagi jelek ngebawa sampah. Oh, oke. Jadi kalau misalnya kita ngelawan arusnya, menurut mereka bahaya gitu. Jadi kita di bagian belakang Pulau Bunaken ya, tapi itu udah keren banget sih. Saja kearifan lokal, Iya, ya kan? iya. Orang lokal lebih tahu ya kan. Karena nggak ada kapalnya. Karena nggak ada kapalnya loh sebenarnya. Dia udah di kapal, nggak bisa pak. Nah, itu kalau di kapal. Bener juga sih ngapain juga. Nggak boleh kapalnya nggak boleh ke arah depan. Di Bunaken. Nggak boleh ke arah depan, jadi kita ke bagian belakangnya. Kita ke bagian belakangnya. Tapi bagian belakangnya aja sih udah keren banget. Maksudnya lu di Pulau Bunaken, lu ke bagian sisi belakangnya. Iya, bukan ke yang biasanya tempat wisatanya gitu enggak. Iya, Tapi kita ke bagian belakangnya. Dia apa nih? Berarti view laut. Apa nih? View laut, Pantai. tetap terumbu karang juga tetap. Terumbu karangnya. Terumbu karang juga tetap. Cuma emang nggak. Waktu itu kayak kenapa ya? Oh, karena di bagian atasnya banyak sampah-sampah gitu, sampah-sampah kayu-kayu gitu kan. Jadi kita nggak buat jalan ke bawah, kita kayak jangan deh, ntar daripada kesangkut lah atau ada apalah. Jadi cuma kapalnya itu di tengah-tengahnya kayak ada bolongan gitu, kaca bisa buat lihat ke bawah. Ke bawah ya. Itu udah keren banget sih. Karena kalau nggak salah di Bunaken pun kalau nggak salah bisa itu ya apa? Sea walk apa itu? Sea walking, underwater walking. Apa iya. sih istilahnya itu? Oh, yang Kayak di di- ini. Kayak Yang lu pakai apa? Iya. Pakai topeng, Helm. gitu ya. Bener, kayak di Bali. Emang ada ya di ini? Nggak tahu, makanya karena gue pernah lihat itu di pulau kalau NTB ada 3 pulau yang itu. Gue lupa. Apa sih? NTB yang di Lomboknya, NTB Lombok, Ada pulau yang biasa pulau air gitu-gitu ya. Ya itulah. Iya, itulah. Karena Iyalah, pengetahuan kami soal itu kurang sebenarnya. yang pernah kita datang aja. makin tua. Lah bikin center tapi lupa. Pernah ke situ soalnya. Pernah ke situ lah. Rinjani ke situ apa ya? Lombok. Bukan, pulaunya apa namanya? Pulaunya. Masa saya lupa? Penasaran, ntar dulu gue cari dulu. Iya. Lanjut. Iya, jadi di situ emang udah keren banget sih, udah keren banget. Dan karena itu udah lama banget nggak ke pantai kali ya, jadi gue kayak, aduh, kena angin pantai itu enak banget di situ. Enak banget. Tetap loh. Terus lu ngapain kegiatannya apa saat itu? Cuma hanya lihat. Hanya pertama lihat itu ya, karena sama keluarga ya seperti biasa, lihat Iya. itu makan. Makanya pas di pinggir Bunakennya. Iya, di pinggir pantainya. Pinggir pantainya. Karena itu masih buka untungnya ya. Kalau gue cuma di kapal terus ngeliat gitu doang, kayaknya sih bete juga. Ada restoran gitu. Kulinernya apa di situ? Ya apalagi dong kalau bukan ikan bakar. Pantai pasti sini. Iya, terus cuma tahu ada karena Manado kan kaya dengan makanan eksotis kan sebenarnya. Iya, cuma kalau di situ sih yang diterima sama hampir semua orang lah ya. Iya. Bukan yang kayak kelelawar gitu Iya. Di sana juga ada, cuma tidak di Pulau Bunaken ya teman-teman ya. Iya. Kalau lu kemana nih? Kalau lu ke pasar Tomohon. pasar apa namanya? Beriman. Wah, itu sak monyet, sak ular piton, sak tikus Ada. dijual semua kan. Bercandanya adalah apapun yang berkaki 4 dan berkah akan dimakan orang Manado gitu. Iya. Kecuali meja. Kecuali meja. Ja. Gitu. Iya. Kan Anda tahu juga lah ya gitu ya. Kayak sesuatu dengan Kan gua setengah Manado. Iya. Jadi Manado ya? Setengah Manado. Sama gue juga setengah Manado. Lu apa setengahnya, Bang? Jawa. Oh, berarti yang darah murni ya. Lu belat. Gitu. Ini kira Terus. Iya, habis itu yang kedua mungkin gue 2 tempat aja kali ya, karena gue kebanyakan gue jalan-jalan tuh untuk bekerja sebenarnya, nyolong aja. Bagus, mencari uang untuk atasannya hari. Naikkan gajinya, tambahkan kerjaannya. Tambahkan gaji kali di pantai. Ya, tolonglah, ini permintaan kami. Saya takutnya ntar dibilang ya udah lo ke Bali deh, tapi kerja deh. Gak apa-apa. Bagus juga dong. Gue senang kalau harus ke Bali atau kemana bekerja, senang aja. Saya pernah ke Lombok waktu itu untuk bekerja. Yang saya lakukan adalah saya cari rumah RT sama RW. Terus gue nanya lah, Pak, kalau saya mau ke pantai jauh nggak? Ya sejam lah Mas naik mobil.
Oh sejam, nggak jauh-jauh banget dong Pak. Mas kalau ini kan jalannya kan kosong nih ya. Kalau sejam tuh jauh banget. Iya sih. Iya sih. Di Jakarta. Iya, gue bilang, Jakarta kan waktu tempuh, jarak tempuh. Iya kan bilang sejam mah nggak lama nih. Gue naik taksi lagi. Mas kalau sejam mah di sini jauh banget nih Mas beneran Mas. Jadi waktu itu lu kerja nyari RT RW lu ke pantai. Ya nggak jadi dong. Gue ingat Kan nggak jadi dong. di NTB Gili. Oh gitu. Iya gini. Iya. Ya satu lagi waktu itu gue ke Bajo juga sempat ke Bajo. Cuma memang nggak ke apa namanya ke tempat komodonya gitu nggak sempat. Ya itu Archipelago lah soalnya. Memang nikmatin pemandangan di Bajonya aja sih karena ya bekerja juga ya teman-teman di situ. Tapi itu aja maksud gua di Bajonya aja udah bagus. Iya itu udah keren banget. Kalau sama di Bajo gue cermin. Nggak sempet. Tapi maksud gua Bajonya aja udah Bajonya bagus. aja kayak Itu kan kayak jatuhnya kayak pelabuhan lah ya view-nya ya kayak apa lampu-lampunya juga udah bagus gitu. jadi waktu itu kayak ada gue nggak tahu namanya bukit apa ya. Di situ mereka adalah namanya Bukit Maria atau bukit apa gitu. Yang pemandangan ke bawahnya gitu. Pemandangan ke bawah itu keren banget. Tahu nggak yang ada rumah makannya di atas itu sempat juga ke situ kayaknya. Itu waktu itu gue dekat Hotel Ayana. Waktu itu Hotel Ayana belum selesai dibangun, saudara-saudara. Itu daerah ini di daerah ini ya bener ya Hen ya? Kampung yang pada ikan jualan ikan. Iya, jualan ikan. Nah, hotelnya di situ. Hotelnya di situ. Gue juga waktu kesana Hotel Ayana belum jadi. Iya, ke situ. 2006. Ya 2017. Ke situ maksudnya ngeliat pemandangan itu ya tuh udah ya saya liburan. Tapi emang bener kan lu bisa melihat view yang berbeda aja. Sudah liburan. Di mereka tuh kayak ada bar-barnya juga kan untuk sambil ngebir ada ke ini ya ke laut ya. Lautnya. Pelabuhan lah Iya, enak banget. Bagus banget. Dan waktu itu pelabuhannya tuh belum sebagus sekarang ya. Belum sebagus sekarang, itu masih pembangunan waktu itu. Iya, sama. Baru dibuka kayak lu masih harus transit kalau nggak salah ke Labuan Bajo tuh, transit di Bali baru naik kapal. Lu Garuda berarti naik. Kalau langsung, gue karena udah bandara internasional udah jadi. Bandara internasional udah jadi. Jadi harusnya kalau yang lu juga udah jadi kan? Lu 16 duluan, 16, 17, gue 18. Iya, itu gue masih transit loh waktu itu. Karena nggak Garuda? Karena nggak Garuda. Gue langsung. Iya. Iya, waktu itu belum jadi pelabuhannya. Gue 2 kali kesana. Mantap. 2 kali kesana. Dua-duanya kerja. Iya. Apa? Mau karena lu tuh juga lu pengen ini ya, jualan ke bos lu pengen gaji ya. Lu kerja mulu ya. Dua-duanya kerja, tapi ya di situ aja walaupun siangnya gue di sana yang lainnya pada pakai baju Hawaii, gue pakai kemeja celana bahan ya. Dan panas banget kan. Jalan bawa tas gitu kan. Ini udah pasti bukan orang liburan. Cuma itu pemandangannya bagus. Terus untuk kanan kirinya kan di daerah pelabuhan itu kan udah hidup banget ya. Hiburannya banyak. Jadi ya emang berasa liburan. Dan itu saya sangat menyarankan Anda ke sana. Itu banyak orang asing juga udah. Banyak orang asing. Dan di situ dan restoran juga beberapa restoran di situ tuh yang punya justru orang asing gua ngeliatnya. Karena kalau nggak salah, lu nggak perlu apa istilahnya hopping island gitu atau yang archipelago ininya, lu bisa aja mau snorkeling, nanti ada kapal kecil. Iya. Spot snorkeling gitu-gitu tuh ada sih kayaknya sih. Atau mau apa gitu misalnya mau ke pulau terdekat gitu itu ada yang cuma 2-3 jam 4 jam PP ada. Kayak versi Pulau Seribu. Betul. Iya, tapi nggak sempat ke pantai yang Pink Beach itu sih itu. Oh jauh itu di. Saya nggak sempat ke sana. Kan nanya juga sama orang-orang sana kayak, oh kalau sebenarnya ada mas yang lebih apa namanya yang lebih pink daripada itu. Cuma memang nggak dilewatin sama kapal biasa, mesti kapal ini. Kapal masyarakat sekitar gitu. Katanya perahu dong. Yang suara kencang banget itu loh. Yang pakai berarti lu berarti kapal gedenya berhenti tengah laut, dia bawa kapal kecil. Iya gitu kan benar dia bilang, oh kayak gitu. Itu jam berapa kalau misalnya begitu? Wah itu masih jam 5 pagi mas. Iya benar. Masih jam 5 pagi. Oh gitu. Gue lihat kan jadwal pesawat gue. Kayaknya sempet nih. Coba nanya-nanya gitu, nanya-nanya. Dapet telepon. Besok pesawatnya diganti ya pagi. Hah elah. Ya jadi ke Labuan Bajo teman-teman. Iya. 2 tempat itu sih. Iya. Bunaken sama Labuan Bajo. Jogja nggak suka lu? Jogja
gimana ya? Karena Jogja sering kesana gitu dan sekarang udah macet banget sih. Jadi mau kemana-mana kurang sih. Iya. Walaupun tempatnya enak banget sih kalau buat nyantai-nyantai ya. Buat nyantai-nyantai. Cuma karena udah mulai macet jadi nggak masuk dalam list. Jogja juga udah mulai ini sejak ada Pedang Cinta 2 ya, hype-nya lebih naik lagi gitu ya. Gue soalnya pernah kesana sebelum ada Pedang Cinta 2, masih seperti Jogja yang ada di lagunya Katon Bagaskara gitu rasanya gitu. Katon Bagaskara. Project Katon Bagaskara. Tapi setelah ada Padangan Cinta 2 katanya karena mulai rame kan, jadi ya mulai sibuk aja kotanya. Iya. Kesannya. Baju ya. Oke, baju gue juga suka. Manado gue nggak sempet ke Bunaken, gue ke Tomohon pas lagi festival ini. Festival hari apa yang mereka pawai dengan bunga. Oh iya. Nah itu tuh, gue sempet kerja juga, motret gitu. Perjualan nih gue perhatiin. Pencitraan. Coba tuh mesti nonton. Ini kalau kerja banget. Komik siap dikirim-kirim gitu kan. Luar biasa loh. Menyenangkan sih. Iya. Kalau gue apa ya? Kalau gue suka, gue tuh ada 4 menurut gue. Karena dikit juga gue nggak terlalu banyak tempat wisata. Ada 4 yang Bali pasti selalu nomor 1 karena kelengkapannya. Tapi nomor 2 jadi Jogja rasanya. Karena gue ke Jogja 2008 pertama kali sendirian. Gue pertama kali solo travel Jogja. Jadi gue naik kereta PP selama di Jogja. Karena kan gue mendengar cerita bahwa Jogja itu mudah gitu aksesnya dan segala macam, dan ternyata benar. Bahkan di 2008 pun, saat 2008 ya, kalau gue bilang Jogja sama Bali, gue masih pegang Jogja untuk solo travel. Kenapa? Karena transportasi Trans Jogjanya udah jadi. Jadi kalau mau keliling Jogja murah dibanding Bali. Bali kan tidak ada Bali Transnya saat transportasi itu, ya. gitu. Bahkan sekarang pun rasanya kita udah beruntung ada online ya, jadi mudah kemana-mana. Tapi Bali kan cukup titik-titiknya cukup jauh. Sebenarnya lu lebih prefer sewa mobil. Nah, kalau Jogja tidak, karena muterin Jogja bisa pakai Trans Jogja. Bahkan sampai ke Prambanan. Oh iya. Bandara kan itu ada satu jalur transnya nyampe. Yang kecuali itu adalah gue karena waktu itu ngotot ke Borobudur dan ke Gunung Merapi. Nah ini khusus Gunung Merapi, kok Merapi? Iya Merapi. Ya. Ke kaki Gunung Merapi, yang tur itulah, tur jeep itu. Itu memang harus pakai mobil khusus, sewa mobil gitu. Terutama kalau ke Borobudur karena perjalanan sekitar 2 jam. Itu Magelang ya, ke Magelang. Tapi gue waktu pertama 2008 itu bahkan naik bus cuma bayar 10.000. Nah 2 ini gue bilang lengkap itu tadi. Kalau yang lalu kita bicara kelengkapan, menurut gue lengkap dari sisi, bahkan Jogja pun sama. Jogja gunung, pantai, human interest juga bagus gitu. Jadi secara fotografi menurut gue lengkap. Nah nomor 3, gue sebelum ke Flores gue bilang Toba, karena Toba itu indah sekali. Yang kurang mungkin di Toba menurut gua adalah, kalau Toba kan karena danau ya. Jadi bedanya Toba adalah dengan yang lain makanan lautnya. Beda karena ini makanan danau. Jadi ikan itu ikan air tawar lah ya. Gitu. Itu bedanya. Dan Toba juga kalau mau keliling Toba menurut gua memang harus sewa mobil. Nah yang keempat baru Labuan Bajo. Jadi 3-4 mungkin satu mana lah itu, tapi Bajo. Nah Bajo lebih susah lagi karena hopping island. Walaupun gue ke Bajo terakhir itu, gue dari Bajo gue tembusin sampai ke Ende. Gue sampai ke Gunung Kelimutu, Danau Kelimutu. Gue ngeliat 3 Kelimutu itu lumayan, 6 jam, 7 jam perjalanan. Bahkan gue sampai ke Wairebo. Gue naik ke Wairebo. Jadi dari Labuan Bajo hopping island ke Wairebo, naik gunung, naik hutan, nembus hutan 3 jam. PP 6 jam, menginap di Wairebo, turun baru ke Ende gitu. Jadi cukup jauh tuh perjalanan. Nah dari Ende baru gue naik pesawat transit Bali, baru ke Jakarta. Karena gue langsung pulang dari situ. Jadi 4 ini sih menurut gue yang, karena secara fotografi ya, gue melihatnya secara fotografi gitu. Tapi kalau dari sisi masyarakat ya Bali seperti kita pernah ngobrolin kan sebelumnya, cocok gue masyarakatnya. Jogja juga karena mungkin ada Jawa yang halus gitu. Gue gak tau juga sih bedanya halus dan kasar ya gitu. Sebenarnya, tapi menurut gue cocok. Toba ya gue Batak ya, ketemu ya orang Batak gitu. Flores nggak tahu. Flores nih gue suka kata-katanya, gue lupa komedian siapa. Flores nih sebenarnya
Batak yang lebih hitam aja gitu. Jadi sama sebenarnya kan. Iya. Tapi bener sih gue secara ketemu orang, karena guide gue Bang Alvin, halo Bang Alvin. Wah itu ngeri banget sih, maksud gue cocok aja gitu. Emang secara Ngobrolnya ya. Iya, secara ngobrol, secara nyanyi gitu. Jadi 4 ini sih menurut gue yang luar biasa ya di Indonesia. Iya. Kalau gue sih itu. Kalau lu? Gue kurang lebih sama sih kan kayak Bali, Jogja. Bali masih nomor 1 nih ya berarti ya? Masih gue karena lengkap. Artinya nggak masuk Bali. Nggak masuk. Minim lu. Ya gimana? Experience-nya. Minim experience Balinya. Kalau menurut gue juga Bali sih karena kelengkapannya ya mau wisata alam, mau apa nightlife dapat kehidupan malam. Gue nggak nightlife lah jadi. Iya, jadi kuliner gitu. Kuliner, betul. Iya, jadi menurut gue ada 3 aspek itu di Bali. Jadi ya makanya gue bilang di sebelumnya, lu kalau mau pergi, ya emang udah harus sepaham tuh, udah sepaham. Oh yang sama ini kulineran ya, udah ekspektasi lu kulineran tuh sepanjang lu di Bali, gitu. Kalau mau apa hidup malam ya hidup malam. Kalau mau wisata alam gitu. Iya, dan Bali punya itu semua. Iya. Dan Jogja juga sama sih menurut ada hidup malamnya juga ada kan, makanya kayak lu barbarnya juga ada. Barbarnya Kayaknya. Jadi gue nggak bisa bilang ada. Makanya lu bisa ngebahas rapper Jogja. Harganya juga lebih murah di sana. Iya. Gue nggak bergaul ke sana sih karena situ sih. Iya, rapper Jogja. Iya, mereka malam di bar. Di Jogja selalu Prambanan gitu ya. Iya. Gue Prambanan. Gue juga ngalamin wisata alamnya Merapi. Iya. Jeep ya. Jeep sama dia ada nenda tuh, ada paket yang lu kayak malamnya lu tendaan di Merapi bisa ngeliat Milky Way sama bawahnya kota Jogja. Tapi sempet ke area pantainya kan? Parangtritis. Belum. Tapi itu kan kayak juga belum sih. itu kan tapi pesonanya Jogja kan kayak ditarik garis lurus itu Merapi, Jogja laut gitu. Bukan Merapi, lebih spesifik adalah Merapi, Kursi Sultan. Iya, Kursi Sultan. Kursi Sultan. Itu emang garis lurus ada ininya lah, orang dulu lah. Iya. Menurut gua makanya hampir sama kayak Bali lah. Cuma ya bedanya culture-nya juga kuat ya, lumayan kuat ya sebenarnya. Culture-nya kuat banget. Nah, habis itu gue 2 yang paling ini agak gue bimbang sih. Gue udah ngalamin Labuan Bajo, udah ke Padar, Pulau Komodo, Island-nya apa Ciplago. Iya, Ciplago-nya. Dan itu kan memang pakai kapal gitu kan. Apa live on board? Ya, gue nggak live on board Lon, itu yang gue belum pernah experience. Gue itu bolak-balik. Kapal gue bolak-balik. Lu berapa pulau berarti? Gue Padar, Komodo, satu lagi apa ya? Lupa gue. Iya, bisa dapat ya. Iya. Oh, lu gak ke ini ya? Apa yang ada Pink Beach gue dapat. Pink Beach sih. Ya, 3 itu. Nah, jadi Pink Beach itu ceritanya di hampir semua Pink Beach sih itu. Karena itu adalah terumbu karang. Iya. Yang pecah. Iya. Betul. Ya, jadi semuanya Pink Beach. Lu gak ke Okinawa gue bilang apa ya? Ya ada kafenya gitu. Jadi lu bisa ngasih manikan di situ. Oh enggak dapat gue. Jadi makanya gue gue penasaran makanya kalau Labuan Bajo. Nah, yang terakhir Sumba. Gue udah nyobain Sumba. Sumba ini apa? Waingapu gitu-gitu. Ya. Nah, itu kan Sumba dibagi 2 kan, ada Sumba Barat sama Sumba Timur. Kalau teman-teman mau itu film Susah Sinyal. Iya, Sinyal. Sumba. Iya, nah, itu Sumba Barat itu memang lebih kaya dengan alamnya. Iya. Dibanding Sumba Barat. Timur. Ya, Sumba Barat, dibanding Sumba Timur. Jadi biasanya kalau kesana tuh emang mau nggak mau harus pakai guide. Karena harus mobil kan. Harus mobil. Nggak ada transportasi umum yang Kenapa butuh guide ya karena di sana masih agresif lah. Ada beberapa yang masih agresif. Jadi lu butuh belum welcome banget lah. Belum welcome butuh orang lokal, butuh guide. Untuk menjembatani. Nah, itu bagus banget sih secara alam ya. Maksud gua pantainya terus lihat kayak padang rumputnya, perbukitannya, savananya itu bagus banget. Itu bagus banget. Tapi di situ panas banget gak sih? Panas pasti. Iya. Panas dong. NTT. Iya. NTT lu ngomongin NTT mau Bali. Iya. Tispi. Tapi maksud gue karena di mobil terus kan. Dan makanya kayak lu nggak bisa. Maksud gue lu kulineran lu tuh nggak terlalu banyak kalau lu ke Sumba. Kalau lu langsung karena secara spot juga jarang ya. Iya, spot rame itu betul. Di alam ya. Alam. Lu buat ke titik-titik lain lu jadinya butuh cepet karena jaraknya jauh. Jadi lu beli kayak nasi box, lu makan di mobil gitu langsung. Cepet gitu sama guide-nya. Nggak bisa yang nongkring. Santai-santai gitu nggak bisa berarti ya. Nggak banyak lah kalau kita bilangnya. Nggak banyak itu bagus banget sih. Bukit Rara, tuh sunrise-nya juga bagus. Kalau Sumba emang orang terkenalnya kan dengan sunsetnya lah yang di guide-nya ngomong kayak ya gue nanya ada sunrise nggak sih gue bilang ada akhirnya kita cobain tuh timur dong
Itu udah di timur memang. Udah timur. Iya, di timur tuh emang udah pokoknya kayak misalnya lu pakai guide lokal itu sehari 2-3 hari pertama lu akan di Sumba Barat. Lu bawa gitu. Baru lu balik ke Sumba Timur. Iya. Baru lu ke timur. Dari konsepnya nih. Iya, baru lu ke timur. Ya udah. Itu bagus banget sih sunrise-nya kayak ini sunrise bukit ya Hen ya. Sunrise bukit itu aja laut nih. Wah, itu udah bagus banget sih. Bagus banget. Parah sih. Dan itu gue masih pakai kamera handphone fotonya. Lu bayangin lu pakai profesional. Iya. Cuma gue bakal taruh mungkin Labuan Bajo nomor 3 karena itu lu jadi terlalu buru-buru di Sumba dibandingin lu di Labuan Bajo. Harus butuh waktu lebih lama ya. Iya. Sumba nih gak boleh dikejar-kejar. Iya. Santai-santai. Labuan Bajo tuh lu kulinerannya masih ada, ya kan maksud gua. Lu ada pesona lu live on the boatnya. Kalau Sumba ini kan lu udah cari alam, pak pulang gitu. Kalau Bajo masih ada santai-santainya ya. Masih ada santai-santainya. Makanya kayak lu masih bisa nikmatin di Bajonya, di dermaganya aja ya. Kalau di Sumba ya lu nggak bisa gitu. Dan kayak mau beli di Sumba tuh kalau lu beli gue pengen sempat beli kain ini mereka kan tuh kain mana di Bajo di ini Sumba. Oh Sumba. Kain tenun mereka yang harganya mahal banget, bisa 45 juta. Itu 45 juta kenapa? Karena setiap kain tuh beda pola dan itu masih menceritakan sesuatu kainnya. Gitu. Tapi memang pasti begitu kan, karena kalau di NTT kan konsep kuda. Iya. Flores kan gue seperti desa Bena tuh, desa tenun juga kan, mereka konsep kuda. Iya. Gitu ininya. Kalau gue masih prefer Labuan Bajo karena menurut gue Labuan Bajo udah mengarah kayak Bali sebenarnya, cuma beda ini aja, beda bentuk aja. Sama aksesnya kan. Sama aksesnya. Kalau Sumba kayaknya akan mulai dibangun kali ya. Kalau gue sih akan bilang memang beda karena kalau lu bicara Labuan Bajo kan nggak bisa di-compare ke Bali. Bali itu kan satu pulau kecil gitu kan. Iya. Bajo. Ini NTT. Iya. Kepulauan ya. Iya. Sumba termasuk. Iya. Sumbawa termasuk. Ada Sumbawa. Larantuka termasuk. Gitu. Jadi bahkan ininya kan di Kupang. Iya. Beda pulau. Kan jadi beda gitu maksudnya. Agak beda sih pasti sama Bali. Makanya gue kayak ke arah situ tuh memang udah murni wisata alam sebenarnya. Udah night life minim kayaknya feeling gue. Kalau gue sih ngeliatnya nggak bisa di night life-nya kafe nongkrong gitu modelnya, bukan yang makan udah gitu. Itu kalau kayak gue waktu di Sumba tuh kalau malam kocaknya kan yang lu bilang orang Flores emang mirip lah sama orang Batak. Cara ngomongnya kencangnya. Iya. Jadi gua sama beberapa teman gua sama si guide-nya sampai di mendarat nih kita dijemput kan, terus kayak lagi naik si Arthur duduk depan, terus kayak ngeliat ke kanan di dekat rentangan ada Tramontina. Itu parang ada parang. Iya. Anak baik gunung parang Tramontina ya. Kenapa dia sebut? Nah, tapi benar. Waktu gue di Sumba Barat lagi malam, si Arthur lagi mau beli minuman. Kita berhentilah depan warung ya kan. Dia mau beli aqua. Ada 2 orang lokal lah lagi lewat. Oknum lah ya. Oknum ini. Abang. Ada kali abang uang. Gue di dalam, waduh gawat nih. Kan di dalamnya cewek semua nih. Gue cetek, kunci mobil. Sorry Tur, masa semua kena gue. Driver udah ngasih. Wah ini nih. Ada gelagat nih kan. Sorry Tur. Kalau satu aja dulu. Kalau kena semua gak ada yang bisa nolongin. Halo Arthur. Mau di mana kalau ini? Ya udah makanya kayak itulah kalau menurut gue kayak bedanya itulah. Makanya mungkin gue akan taruh Labuan Bajo nomor 3 lah baru Sumba. Toba lu belum pernah ya kelilingnya? Belum. Wah. Gue Sumatera belum pernah. Sumatera belum pernah. Temen gue yang kerja di Sumatera bilang Toba emang sejak dibangun lagi wisatanya wisatanya di ini lagi emang bagus banget. Dan gue emang IG gue tuh penuh dengan ini ya. Recommended tempat wisata dan itu Toba muncul mulu kayak Toba bagus banget ya sekarang. Hotel-hotelnya juga udah bagus gitu. Katanya kayak sampai tepi Toba itu udah danaunya itu udah bersih, udah kayak lu bisa pantai gitu. Pantai. Buat ke sana pun sebenarnya di beberapa titik sudah ya. Memang
arahnya ke sana pengembangannya gitu. Pariwisatanya memang bagus. Bisa jet skian ya situ ya? Dulu gue bisa. Gue pernah ke Toba waktu kecil. Harusnya bisa. Gue pernah ke Toba kecil. Harusnya bisa. Belum berasa tuh berarti ya? Gue udah jet skian waktu itu di Toba waktu kecil, diboncengin sama om gue. Makanya gue nanya pernah masih bisa jet ski nggak sih di Toba? Bisa harusnya. Itu kan kalau di Toba kan 2 lokasi yang jadi sentranya kan Parapat, itu yang untuk lu gak mau masuk ke tengah, yaitu ke Samosir. Nah, jadi Samosir sama Parapat lah sebenarnya kalau mau sentranya gitu. Tapi sebenarnya kalau lu bicara Sumatera Utara, Brastagi pun menarik gitu. Brastagi itu kan ada Gunung Sibayak sama kenapa gue lupa ya, yang meledak Sinabung. Sinabung Sibayak itu juga oke gitu sebenarnya, walaupun nggak kena laut, tapi karena udaranya yang dingin dan penghasil buah yang bagus banget, Brastagi juga menarik. Jadi Sumatera Utara tuh sebenarnya lumayan sih, termasuk ke Nias. Nias itu kan juga salah satu tempat wisata yang gue belum pernah gitu, karena cukup jauh sebenarnya dari Medan. Itu lompat batu kan, wisata kan selalu jadi ini kan. Jadi sebenarnya kalau Sumatera Utara sih mungkin juga harusnya cukup banyak tentang ininya ya. Nah kalau satu lagi loh, Sumba yang gue amazed orang-orangnya yang kayak kan dibawa kayak ke daerah apa ya namanya, gue lupa, pokoknya kayak perkampungannya lah, tapi kayak emang udah dibuka untuk wisata gitu. Itu orang-orangnya beda, makanya gue bilang kayak ada yang makanya gue bilang tadi oknum tuh. Nah itu ramah-ramah banget dan cakep-cakep cuy. Maksud gue anak-anak kecilnya tuh matanya ada yang biru. Gue bilang ih gila, itu cakep banget, bener-bener kayak apa ya, kayak orang-orang African American gitu, yang kulitnya agak merah gitu ya hitam, terus tapi matanya biru, bagus porosnya lah itu. Makanya udah kayak gila nih, emang di Indonesia tuh banyak pelosok-pelosok di mana belum terjamah aja, kita nggak terexpose dengan semua bentuk orang Indonesia sebenarnya. Promosinya masih terpusat. Bali yang salah satu selalu jadi andalan. Sebenarnya masih banyak peraturan yang harus lebih dikuatin gitu ya. Itu gue kayak wah gila keren banget ya. Makanya itu salah satu itu yang gue kaget di Sumba itu tentang orang-orangnya ada orang Indonesia yang bermata biru. Itu kan salah satu yang buat gue kayak ya beda aja gitu. Iya keren tuh. Kalau wisata ini menurut gue ya, gue lebih prefer dibanding tempat tujuannya, gue lebih prefer proses perjalanannya gitu. Gak tau, gue ngalamin contoh, gue ini bisa dianggap wisata juga sih. Gue ke Semeru sama Rinjani misalnya gitu. 2 gunung itu aja hal yang berbeda menurut gue, karena teman-temannya beda. Karena gue sekarang wisata adalah fotografi, selalu jadi menarik sih sebenarnya akhirnya gitu. Tapi kalau gue nggak tahu kayak Adi alamin kan dengan keluarga gitu atau kerja, gue pernah nggak ya kalau outing kantor pun nggak jauh banget sih. Tapi benar-benar Henry pernah bilang juga yang waktu itu, ya lu tujuannya mau ngapain gitu kan? Kalau lu tujuannya menikmati dan rombongan ini sepaham dengan ininya sih, harusnya enak sih. Iya. Gitu. Kalau gue liburan nggak pernah ada ekspektasi sih, jadi nggak pernah kecewa. Gue lebih kayak ya udah kita bareng aja dulu deh. Jalan dulu aja. Iya, maksud gue nggak pernah kayak, lu mau misalnya ke Bali, lu mau kemana-mana, gue ikut aja. Oh berarti lu sebelum liburan nggak pernah benar-benar yang setting ya? Enggak. Gua enggak ya. Gua enggak. Karena ya enjoy aja gitu. Yang penting bareng, nggak di Jakarta. Ini berangkat aja udah liburan buat gua gitu. Berarti lu emang konsepnya berlibur ya? Emang berlibur gua. Potret kayaknya. Iya, gua nggak ada yang dikejar. Wisatanya mana nih? Nggak ada yang dikejar gua. Kecuali emang kayak unik banget, kayak beberapa bulan yang lalu diajakin ke Jepang. Terus gua bilang kayak, lu mau ke Jepang kemana aja? Gue bilang gue ikut aja sih, tapi kalau bisa dapet misalnya kayak desa samurai atau tema apa kayak museum One Piece, gue bilang. Nah itu kalau sedapatnya aja, kalau jalurnya aja, nggak perlu dikejar menurut gue. Gitu. Lu ngomongin desa samurai, gue juga belum. Gue kalau di Flores kan ke desa Bena ya, desa Penenun. Itu memang hampir satu desa memang terkenal dengan tenunnya gitu. Kalau di Bali malah gue belum pernah ke desa adatnya. Yang bikin tuak. Lupa gue. Maksudnya tuak. Bali Muzi. Apa ya namanya desa adatnya gitu, gue lupa. Nah itu gue belum pernah mampir karena jalur-jalur gue nggak pernah ketemu yang benar-benar di situ gitu. Desa adatnya sih yang belum pernah. Kalau ke Toba, Samosir itu ada beberapa titik yang memang desa adat. Iya. Jadi lu akan melihat bahkan ada pertunjukan adat budaya tortor gitu. Misalnya di Samosir tuh bisa begitu nih. Ada waktu-waktu tertentu yang ada tortor. Terus misalnya lu melihat
ada yang dulu ini desa ini ada tempat pengadilan untuk orang yang dipenggal dan semuanya itu masih ada gitu. Oh masih ada seperti itu ya Lon? Masih ada di Samosir. Nggak ada yang dipenggal udah nggak ada. Kalau ada pun gue gak mau nonton. Banyak ngomong penggal. Lah kan semua gitu. Kan semua gitu. Masih ada loh. Apanya? Dipenggalnya. Maksud gue tempat-tempatnya ya masih ada kayak gitu. Masih. Pengadilan batu istilahnya masih ada. Terus yang gua nggak sempat adalah makam Sisi yang Raja. Sama gue lupa jadi ada satu titik lupa namanya, lupa juga bilang. Dan titik lo bisa lihat Danau Toba itu dalam skala yang luas gitu. Biasanya untuk motret ini banget lah, familiar banget. Jadi memang kalau gue harus selalu berekspektasi ke tempat-tempat yang gue akan bisa motret sih. Walaupun gue tidak berekspektasi hasil fotonya, tapi seenggaknya makanya kalau gue bikin itinerary ya atau jadwal, pasti sunset tuh. Sunset di mana, baru tengahnya diisi. Lewat jalurnya mana tuh? Nah, gitu. Kayak gue harus liburan sama Marlon. Ada jalur. Bukan. Yang penuh kehati-hatian, terus ketemu gerombolan monyet. Gerombolan monyet liar kan Diserang. Enggak diserang sih, cuma diliatin. Ambil ketawain. Bang, ada. Gak disiulin. Monyet ini, Bang, ada.